Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang serta USD Swiss franc. Seperti apa perkembangan dari 6 market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Setelah kita perhatikan dari beberapa hari ke belakang ya, setelah ada pembentukan tree inside down ya, pattern terbentuk di sini masuk kepada triple pattern, terjadi penurunan berlanjut yaitu impulsive bearish di hari kemarin. Apakah hari ini akan berlanjut turun? Secara pergerakan harusnya akan terjadi penurunan berlanjut, tapi tentunya pasti akan ada koreksi dulu. Baik itu nanti mendekati 50% daripada pembentukan impulsive bearish atau mendekati low weekly 1.2713. Ini yang menjadikan titik pertama ya, titik uji pertama untuk retest ya sebelum dia melanjutkan penurunan, karena hari ini besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah support ya, yaitu 1.01977 yang sampai dengan saat ini belum terjadi atau belum menyentuh area tersebut. Dengan target kita tentunya selama 1 minggu ini dari Senin sampai dengan hari Jumat besok, yaitu mendekati wilayah high monthly sebelumnya sampai dengan area order block di time frame daily. Secara keseluruhan ini karena membentuk sebuah struktur ya V terbalik, dimana kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendahnya di sini ya, perhatikan dari titik terendah di sini kita tarik sampai dengan titik tertingginya. Oke, secara keseluruhan di sini sudah mencapai area di bawah 23% ya. Di bawah ini mendekati area 38,2%, ternyata tepat berada di wilayah support, dan di mana area golden level 61,8% sampai 61,8% ya, 50% sampai 61,8% itu berada di area yang namanya high monthly sebelumnya ya, mendekati wilayah ini. Jadi besar kemungkinan memang betul area ini akan terjadi koreksi penurunan hingga sampai dengan targetnya wilayah ini. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Sekarang kita langsung aja seperti apa skenario ya perkembangan daripada pergerakan Euro USD untuk hari ini. Langsung aja kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kemarin sudah saya buatkan ya skenario daripada trading plan saya, yaitu yang pertama pergerakan sudah keluar jalur ya, keluar dari pergerakan symmetrical triangle, di mana menjadikan penurunan yang cukup signifikan dengan target memang tidak sampai dengan wilayah support ya, tapi memiliki titik terendah di hari kemarin yaitu di 1.02226. Ini yang menjadikan titik hari ini untuk tes uji ya. Sekali lagi kalau kita perhatikan memang area ini tepat berada di wilayah area order block, di area ini nih ya, perhatikan baru dia terjadi penolakan dan saat ini berjalan atau bergerak di bawah low weekly. Besar kemungkinan ini akan menjadikan titik pembalikan. Tinggal kita nanti ya lihat pembukaan di sesi Eropa apakah lebih melemah daripada Euro USD atau akan menguat. Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan buatkan skenarionya, tapi sebelumnya saya tandain dulu yang menjadi wilayah support ya di sini yang terbentuk di hari kemarin. Saya tandain dulu titik terendahnya. Oke, sebentar. Yaitu di 1.0226 ya, ini menjadikan titik terendah di hari kemarin 1226. Saya pasin dulu. Oke, kita udah dapatkan target bawahnya. Maka kemungkinan besar kalau memang ya area yang disebut dengan low weekly sebelumnya di sini ya, yaitu atau mendekati wilayah support di 1.02713 akan menjadikan titik terakhir atau retest, karena dari pembentukan gelombang impulsif ini akan bergerak turun berlanjut. Maka saya bisa copy sederhananya ya untuk kita menarik garis targetnya, yaitu kita ukur dari titik tertingginya sampai dengan target terendahnya di hari kemarin, karena saya melihat di sini sudah membentuk sebuah swing. Oke, saya copy seperti ini. Oke, saya menemukan targetnya itu bisa mencapai area high monthly sebelumnya. Oke, di sinilah saya akan catat sebagai target penurunan daripada Euro USD. Nah, ini menjadi targetnya. Apakah bisa hari ini atau hari besok? Kita lihat aja pergerakannya, sederhananya seperti itu. Yang penting kita sudah tahu target bawahnya, jika turun bisa sampai dengan wilayah tersebut. Dan kemungkinan besar
Karena ini saya melihat kalau saya perbesar dari posisi daripada low weekly ya, ini candle 1 jam yang lalu ya, 1 jam yang lalu perhatikan di sini sudah membentuk sebuah three inside down ya. Ada indikasi terjadinya three inside down, di mana candle hijau ada perubahan candle merah ya. Di sini ada mother bar, inside bar, dan di sini kecenderungan sudah close di bawah open daripada candle warna hijau, tapi waktu kurang lebih 15 menit lagi. Semoga aja ini akan ditutup di candle warna merah. Kalau ini nanti ditutup di candle warna merah di bawah daripada open di candle warna hijau, yang ini nih opennya di kisaran dia 1.02606, maka kecenderungannya akan berlanjut turun. Gambaran saya seperti itu, yang akan menguji kuat wilayah daripada support yang terbentuk di hari kemarin. Oke, saya akan perkecil dulu seperti ini ya gambarannya. Dan perhatikan dari pergerakan untuk Euro USD, skenario saya yang pastinya saya akan menunggu dulu daripada pembentukan three inside down ini ya, mengidentifikasi, tapi ini belum selesai. Kalau ini sampai terjadi, maka menurut saya dia akan kecenderungannya menguji wilayah yang pembukaan tadi pagi ya. Kalau ini terjadi breakout seperti ini, maka akan terjadi penurunan berlanjut ya, sampai dengan wilayah terendahnya, minimal bertahap ya. Nah seperti ini ya. Tapi yang menjadikan sebuah catatan, kalau dia masuk lagi kepada area low weekly ya di 1.02713, ternyata pembentukan daripada candle merah sebelumnya, maka hati-hati kalau dia bergerak impulsif bullish, maka saya bilang stop loss lah di area di atas daripada low weekly. Karena kecenderungannya kalau ini impulsif bullish close di atas low weekly, saya pastikan dia akan bergerak naik minimal mendekati wilayah ini, baru ada progres dia turun lagi. Nah seperti ini, baik itu nanti hari ini atau sampai dengan hari besok. Nah gambarannya seperti ini ya menurut saya. Oke, sebentar saya ganti warnanya. Ya, gambarannya seperti ini. Karena yang menjadikan acuan berikutnya yang perlu diwaspadai adalah wilayah ini. Saya melihat di sini ada area order block. Nah, besar kemungkinan bisa juga menuju wilayah tersebut. Oke, ini gambarannya. Ya, semoga aja. Tapi kalau ini membentuk three inside down, besar kemungkinan dia akan bergerak turun. Karena saya lihatnya indeks dolar ya yang tadi saya bahas tadi pagi, itu memang ada open gap down ya untuk indeks dolarnya, dan kecenderungannya dia retest ke bawah, baru itu dia naik. Maka saya bilang kalau itu terjadi, pastinya sesi Asia dan sesi Eropa akan terjadi kenaikan. Tinggal kita lihat penurunannya apakah sudah mencapai dengan area retest di indeks dolar. Intinya di situ aja. Jadi gambarannya seperti ini untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Oke, GBP USD kita sudah ukur ya, target daripada time frame daily memang bergerak konsolidasi ya, bergerak di area 78,6%, yaitu di 1.18.765. Hal ini juga menurut saya kecenderungannya akan terjadi penurunan ya, meskipun kalau kita perhatikan adanya bearish engulfing ya di hari kemarin, dan saat ini lagi koreksi 50% dari kenaikan dari sesi Asia. Sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam, untuk melihat kondisi pergerakan GBP USD seperti apa. Nah, ini gambaran saya kemarin ya, trading plan saya, di mana dia sudah melewati area level psikologi ketika membentuk sebuah area base, di mana di sini ada rally, base, drop. Oke, dan saat ini menuju area retest ya. Retest artinya membentuk swing, yaitu swing yang dimana ini ada lower low, di sini mencari titik lower high. Gambaran saya seperti itu karena 1 jam yang lalu kalau kita perhatikan di sini ada membentuk long legs doji. Jadi kalau 1 jam ini ya, saat ini pukul 11.48 ya, kalau itu candle warna merah, besar kemungkinan ini akan menjadi titik penolakan pada seller dan akan terjadi penurunan berlanjut. Tentunya yang perlu kita hitung ya, targetnya sampai berapa. Saya melihat dari posisi yang pertama adalah wilayah support yang terbentuk di area sini sampai dengan area sini. Perhatikan, maka yang akan saya tandain dulu adalah untuk hari ini besar kemungkinan target penurunannya bisa sampai dengan wilayah ini, karena ini akan yang dikejar selanjutnya wilayah ini, yaitu area support. Oke. Maka dari sini
perlu saya tandain juga, kalau ini nanti ternyata masih bergerak naik, hati-hati ya. Yang perlu kita waspadai adalah area support di sini ya, yang menjadikan level psikologi ini dan di wilayah support besar kemungkinan juga akan terjadi kenaikan di wilayah tersebut. Tapi saat ini memang masih tertahan ya, dan ini ada area trend line. Nah ini, pas ada area trend line ya, pergerakan saat ini tepat di area trend, dan maka besar harapan saya dari long legs doji yang muncul di time frame 1 jam dan tinggal tunggu konfirmasi candle warna merah aja close, besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Seperti apa strukturnya nanti yang akan terjadi? Menurut saya di sini akan terjadi penurunan ya, mendekati wilayah ini open, baru dia retest sampai dengan area supportnya, yaitu di 1.17627. Gambaran saya seperti itu ya. Jadi ini peluang daripada pergerakan GBP USD ya, gambaran saya seperti ini. Semoga aja sesuai. Sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame daily untuk Aussie USD. Hal yang sama, sudah terjadi penurunan ya. Kalau menurut saya posisinya kecenderungannya terjadi penurunan berlanjut ya. Karena di sini saya lihat ada area order block ya di time frame yang lebih kecil daripada time frame daily. Dan ini sudah terjadi kenaikan, tinggal mencari titik di mana area yang akan dituju, yaitu retest baru dia akan turun lagi. Karena target saya adalah mendekati wilayah order block di time frame D1, mendekati wilayah ini. Oke, sekarang kita langsung aja buatkan skenario nya. Target dia koreksi ke atas sampai area berapa? Nah, ini area order block ya, yang menjadikan titik penolakan di time frame 1 jam ya. Ada penolakan, besar kemungkinan akan menuju wilayah low weekly. Jadi itu adalah target selanjutnya. Ini saya copy dulu sampai dengan area sini. Nah, apalagi nanti kalau posisi pergerakannya ini menyentuh area low weekly ya. Karena saya lihat ini adalah 1, 2, 3 dan ini menuju wave keempat atau area 50% minimal. Ini bisa karena di sini ada struktur V ya. Jadi 50%-nya kita ukur aja. Targetnya retestnya sampai berapa? 50% daripada pergerakan swingnya ini. Oke, kita menemukan tuh ya. Ini sebentar saya kunci aja, Nah, udah ya. Jadi yang pertama yang wajib dipantau adalah area low weekly ya, area ini. Dan kedua ada area 38,2%. Jadi ini saya jadikan satu. Artinya jika mana pergerakan ini mendekati dua informasi yang kuat di wilayah ini, kalau nantinya area ini ada pattern pembalikan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, besar kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut ya, menuju area high monthly sebelumnya, akan retest sampai area sini. Jadi skenario saya adalah saya akan sampaikan di sini sampai mendekati wilayah ini aja. Sebenarnya bisa mendekati area 50 sampai 61,8% ya. Nanti teman-teman lanjutkan aja. Yang pasti saya akan memastikan area sini dulu. Nantinya kalau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar dan potensi penurunan candle-candle turun ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell, stop loss di atas, target minimal sampai dengan area high monthly-nya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini gambaran saya dari market Aussie USD. Sekarang kita berlanjut di USD Kanada. Kita lihat lagi di time frame daily. Untuk USD Kanada, nah ini sebenarnya sudah retest ya, sudah kuat banget memang kenaikannya sudah menyentuh wilayah low monthly dan 38,2%. Artinya kecenderungannya akan berlanjut turun. Ya, ini akan berlanjut turun ya. Dan kalau kita melihat posisi terdekatnya di sini ada area 50%. Apakah ini akan terjadi koreksi? Ya, maksudnya itu ini kan sudah break ini ya, ini sudah break, oke. Kemudian dia retest, tapi kita retestnya ini dia harus menguji lagi 50% yang sudah kita tandain, yaitu di kisaran 1.33548. Kalau di sini ada penolakan, maka dia akan bergerak lagi menuju area yang pastinya nggak akan di low monthly lagi ya, bisa mendekati area resistennya. Besar kemungkinan seperti itu. Tinggal ini kita lihat potensi penurunan dari sesi Asia ini. Targetnya yang pertama minimal menyentuh area high weekly dulu, baru dia akan
terjadi penolakan. Coba kita lihat lagi di time frame 1 jam untuk memastikan lagi. Nah, betul ya. Jadi secara time frame 1 jam skenario kita kemarin sudah sesuai, arahnya memang menuju targetnya di sini low monthly ya. Anda perhatikan, dan posisi saat ini terjadi koreksi, besar kemungkinan menuju wilayah high weekly ya. Di sini ada high weekly, saya lihat posisinya kuat banget, akan menuju wilayah high weekly-nya. Sebentar. Nah, maka dari sini skenario selanjutnya menurut saya, gambaran saya adalah meneruskan penurunan ini menyentuh wilayah high weekly-nya ke area sini ya, baru dia akan bergerak naik menuju resisten. Nah, gambaran saya seperti ini ya. Ini untuk market USD Kanada. Oke. Jadi yang perlu Anda pantau adalah wilayah high weekly ya. Ini yang berdekatan dengan area trendline. Kalau nantinya di sini sampai muncul pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungannya dia akan bergerak naik. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Tetap kita lihat di time frame daily untuk USD Jepang Yen. Dan USD Jepang Yen pada dasarnya di hari kemarin membentuk impulsif bullish yang sangat kuat ya. Dan posisi di sesi Asia terjadi penurunan seiring dengan indeks dolar. Memang dari sesi Asia ini terjadi pelemahan ya. Menurut saya ini sifatnya hanya sementara, koreksi yang minimal 50% atau mendekati high weekly, baru dia akan bergerak naik. Targetnya sampai dengan wilayah resisten 145.104 untuk target di minggu ini. Saya tandain ya, ini target di minggu ini sampai mendekati wilayah ini. Tapi secara keseluruhan terlihat ya seperti ada potensi pembalikan dari kenaikan yang memang USD Jepang Yen ini naik dari beberapa bulan ke belakang, naiknya sangat kencang sekali, sangat besar sekali. Buyer sangat memberikan tekanan yang cukup kuat ya. Baru untuk beberapa hari ini aja, beberapa minggu sudah terjadi penurunan ya, terutama di minggu pertama untuk bulan November ini menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan. Dan ini sifatnya hanya koreksi, jadi bullish untuk koreksi ya kalau saya lihat dari pergerakan USD Jepang Yen ini. Maka saya masih mencari titik, sebenarnya targetnya antara resisten ini ya sampai dengan area low monthly sebelumnya. Ini adalah menjadikan target wilayah untuk koreksinya ya. Jadi bullish untuk koreksi yang akan berlanjut turun. Oke, sekarang kita langsung lihat di time frame 1 jam untuk memastikan lagi seperti apa trading plan saya. Nah, kemarin target saya tidak muluk-muluk sampai area yang disebut dengan high weekly, tapi ternyata memang naiknya sangat signifikan ya, mendekati area order block ya, area sini yang seharusnya kalau kita ukur dengan posisi penurunan ini sudah tepat ya, udah sesuai ya. Satu konfirmasi baru dia naik lagi, sekarang mendekati area penurunan, menurut saya akan retest menuju high weekly. Ya, targetnya adalah high weekly untuk USD Jepang Yen. Maka kalau teman-teman sudah sell wilayah tersebut, area order block di time frame 1 jam, Anda bisa liquidity atau meliquid ya, atau mengclose posisi sellnya minimal mendekati wilayah high weekly. Minimal ya, mendekati wilayah ini yang menjadikan targetnya. Baru nanti pantau wilayah tersebut. Kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungannya dia akan naik lebih tinggi. Jadi skenario saya adalah untuk hari ini, gambaran saya dia akan terkoreksi minimal sampai area sini, retest ya, karena di sini saya melihatnya ada ascending triangle, di sini ada horizontal line, dan di sini ada trend line yang low-nya semakin meninggi. Maka ini akan terjadi retest dan kembali naik menuju low monthly sebelumnya di bulan Oktober. Gambarannya seperti ini untuk hari ini. Ini lebih jelas ya untuk market USD Jepang Yen saat ini. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Swiss franc. Seperti apa di time frame daily? Hal yang sama terjadi, maka menurut saya akan menguji kuat wilayah 38,2%. Di sesi Asia sudah terjadi pelemahan, ada koreksi sedikit dari pembentukan impulsif bullish di hari kemarin, dan menguji kuat wilayah high weekly. Kalau nanti ada penolakan wilayah ini, maka dia kecenderungannya akan naik menuju 38,2%. Oke, langsung aja kita lihat time frame 1 jam. Skenarionya di hari kemarin alhamdulillah udah sesuai. Sekarang sudah memasuki koreksi ya ke area sini high weekly, baru dia akan berlanjut naik. Ini gambarannya di hari kemarin
Ya, minimal mendekati wilayah ini, ya, minimal mendekati wilayah high weekly. Oke, ini skenarionya sebenarnya sama ya, tinggal ini aja. Oke, saya buatkan yang baru aja, lebih enak. Dan gambaran saya sebentar. Oke, wilayah yang akan dituju adalah area resisten. Ya, tinggal pantau di sini ya, yang menjadi high weekly-nya, karena ini satu kali dia mau menyentuh ini dia gagal, retestnya dia gagal, dia coba lagi, dan ini sekali lagi hati-hati ya, ini low-nya sudah ini sama ini sudah terendah ya. Jadi kalau ini nanti dia gagal lagi, dia akan kuat menerobos daripada low-nya ini. Jadi kesimpulannya bisa bergerak seperti ini sampai mendekati resisten berikutnya, karena kecenderungannya menurut saya terjadi kenaikan yang minimal mendekati wilayah resisten sampai dengan low monthly ya. Gambaran saya sih seperti itu. Baru nanti akan terjadi penurunan, karena saya melihat indeks dolar terjadi kenaikan untuk minggu ini. Gambarannya seperti itu, karena korelasinya sangat kuat dari indeks dolar dan pergerakan USD Swiss franc, gerakannya sama. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan dari Nam Market. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex, dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.